Halo semuanya, makasih banyak aku nggak nyangka seramai ini ya, makasih lo udah datang. Nama aku Fanya, aku representatif dari Cordon Bleu Indonesia. Pertanyaan pertama, kita nggak punya kampus di Indonesia, jadi kita cuma punya office. Soalnya anak Indonesia lebih suka keluar negeri kan, jadi kita kirim kalian aja kemana-mana. Uh, ini kalau aku lihat semuanya udah pada tahu tentang sekolah kita mungkin udah dengar MasterChef kurang lebih udah tahu lah ya. Kebetulan kita emang lately terkenal banget sama MasterChef. Yang menang gak cuma Cheryl, kebetulan banyak juga ada si Jesslyn, ada yang lain-lain juga, dan MasterChef Worldwide juga kita banyak yang menang. Sejujurnya MasterChef Malaysia kita sampai di ban karena dibilang muridnya Cordon Bleu menang terus, jadi kita nggak boleh ikutan lagi. Nah, jadi kan bukan salah kita kan, ya salah sendiri sekolah yang lain nggak menang kan. Nah, mungkin ngomongin MasterChef ada yang tahu muka-muka ini, ya jurinya juga sebenarnya lulusan sekolah kita juga. Nah, yang ini juga sebenarnya kalau kalian tahu dia ini World Best Pastry Chef. Dia tadinya orang Amerika, sekolahnya di Paris juga, sama kampusnya kayak Renata. Dia ini dulu restorannya paling terkenal di New York, tapi sekarang dia pindahin, dia di Ubud. Jadi sekarang dia di Indonesia. Kita juga suka ada acara sama dia. Gitu. Dan nggak cuma 3 itu, sebenarnya banyak banget alumni sekolah kita karena kebetulan kita ini emang culinary school yang paling besar di dunia dan yang paling tua juga. Tahun ini kita udah 127 tahun, jadi nggak cuma untuk di Indonesia, sebenarnya banyak. Kalau kalian lihat film-film Hollywood pun banyak reference tentang sekolah kita, buku-buku juga banyak. Jadi emang ya kadang-kadang kalau kita udah dengar Cordon Bleu orang udah tahu lah, walaupun banyak yang kira kita juga ayam pakai keju gitu kan. Bener kan, kadang-kadang suka rancu gitu, itu sekolah atau makanan. Kita sekarang tuh ada di 20 negara, tapi sayangnya nggak semua negara bisa terima international student. Nah, untuk international student kita bisa terima di negara-negara ini. Kita bisa terima Paris di France, London di UK, Madrid di Spain, Ottawa di Kanada, Kuala Lumpur di Malaysia, Bangkok di Thailand, Australia kita ada 4. Kita ada Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane, Wellington di New Zealand. Ketinggalan ada Istanbul juga sebenarnya di Turki kalau mau. Kalau ada yang nanya Jepang, sebenarnya Jepang juga ada tapi lagi renovasi, jadi nggak bisa kita terima student. Nah, banyak juga yang nanya negara-negara lain, ya kita ada di Korea dan ada di kota-kota lain, tapi sayangnya itu nggak bisa buat international student. Untuk program sendiri sebenarnya di seluruh negara kita sama, dan kita emang paling kuatnya culinary school, jadi kurikulumnya semua sama. Bahasa pun semuanya bahasa Inggris, jadi nggak usah khawatir dengan bahasa lokalnya, paling kalian cuma perlu bahasa lokal untuk tinggal di situ. Tapi seluruh sekolahnya bahasa Inggris, kurikulumnya sama, harganya pun sebenarnya kalau dirupiahin sama, jadi tinggal pilih negaranya aja, kalian maunya di mana yang sesuai dengan living cost kalian. Nah, aku jelasin aja dulu ya, mungkin kalian belum semuanya yang tahu tentang culinary. Kita itu kalau di industri, kalau kalian ngomongin untuk professional kitchen itu biasa dibagi jadi 2, namanya hot kitchen sama cold kitchen. Nah, hot kitchen itu biasa kita sebutnya cuisine, berarti itu kayak bikin main course, jadi kalian akan bikin proteinnya apa, dagingnya apa, vegetable-nya apa, sama karbohidratnya apa, kayak appetizer sama main course lah kurang lebih. Cold kitchen itu namanya patisserie kita sebutnya. Patisserie itu lebih kayak bikin, kalau bahasa Indonesia semuanya kue ya, jadi rada susah ngejelasinnya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak cake, tarts, pie, itu semua patisserie. Sebenarnya ada satu lagi namanya boulangerie. Boulangerie itu bakery, jadi lebih fokus bikin roti-rotian kayak baguette, croissant, pain au chocolat, yang Danish pastry itu ada juga. Either kalian mau ngambilnya satu aja, kayak aku cuma suka cuisine atau aku cuma suka patisserie, bisa. Atau kalian ngambil dua-duanya barengan pun bisa. Karena program sekolah kita ini relatif cepat ya dibandingin sama sekolah-sekolah yang lain. Kalau sekolah kita ini culinary school punya kita ini sekitar 1,5 tahun aja kamu udah bisa selesai sekolah dan udah bisa disebut chef. Jadi cepet banget sekolahnya.
programnya sendiri sebenarnya belajarnya itu cuma 9 bulan, secepat itu. Jadi kita bagi jadi tiga bulan pertama kamu akan belajar basic, bulan selanjutnya intermediate, lalu habis itu superior. Tergantung negaranya di mana, nanti internship programnya beda-beda. Ada beberapa negara yang nggak pakai internship, ada juga yang internshipnya cuma 3 bulan atau 6 bulan. Jadi itu tergantung negaranya lagi, nanti kamu negara apa. Tapi kurang lebih seperti ini. Dan kalau kamu culinary school 90% akan praktek, jadi karena skill banget kan, jadi kalian harus praktis terus. Banyak juga kita program-program yang lain. Loh, programnya ketutup. Benar. Kita ada program-program lain. Kalau kamu mau lebih spesifik lagi, misalnya sekarang kan lagi banyak yang orang sukanya plant based, yang vegetarian, yang sehat-sehat, kita ada course kayak gitu juga. Mau lebih fokus ke gastronomi bisa, atau kayak molecular cuisine bisa, ada patisserie juga yang mau lebih fokus, ada juga wine, jadi macam-macam. Dan untuk yang praktikalnya aja kita juga punya bachelor sama master courses, tapi ini kayak dua path yang berbeda ya. Jadi bukan berarti kalau kamu ngambil culinary school, manajemen programnya ada kredit yang ditransfer, sayangnya enggak, karena kan completely beda ya. Kalau culinary school kan kalian praktek terus, sedangkan kalau manajemen program itu semuanya teori, lebih kayak critical thinking yang akan ngerjain manajemennya. Jadi bisa banyak juga yang kalian jadi ngambil culinary school 1 tahunan, abis itu tambah ngambil bachelor 3 tahun, karena di total baru 4 tahun kan, masih relatif cepat gitu. Bachelornya juga beda-beda tergantung negaranya. Kalau di Malaysia ada Bachelor of Business in Culinary Arts. Kalau tadi kalian kita sebutnya yang season Cheryl tuh season 9 kan. Season 8 si Jesslyn itu lulusan ini Bachelor of Business in Culinary Arts. Dia juga pemenang MasterChef yang ngambilnya di New Zealand. Nah, ya banyak Bachelor Business. Mungkin karena itu juga kita menang MasterChef, karena di kelas emang persis kayak gitu. Nah, ini salah satu chefnya. Chef kita emang kebanyakan orang Eropa dan Prancis. Nanti mereka kadang-kadang orang Prancis kebanyakan nggak bisa ngomong bahasa Inggris yang bagus, jadi biasa kelasnya itu akan ada translator ke bahasa Inggris. Kalau kalian penasaran kelas kita kayak gimana, sebenarnya kelas kita itu biasa kalau kalian masuk sekolah kan kalian duduk dengerin guru ngomong. Kalau kita duduk nanti namanya demo kelas. Jadi nanti di depan, bedanya kalau ini adanya whiteboard, biasa kita itu langsung ada kitchen station dengan kamera. Si chefnya ini akan nunjukin salah satu menu makanan dan dia akan tunjukin selama 3 jam apa yang harus kalian lakuin dan kalian nyatet. Setelah itu kalian lunch break. Setelah lunch break baru kalian akan di kelasnya itu, nah itu kelas kita nggak ada, kita nggak boleh kelas lebih dari 15 murid. Jadi kalian akan dilihatin satu-satu, kalau kalian ketinggalannya apa akan kita lihat, jadi kayak private lah itu kelas kita. Dan ini yang setiap student akan dapat outlet sendiri untuk kerjain apa yang chef tadi dimuin pagi-pagi gitu. Jadi emang kelasnya very practical ya, 90% praktek, nggak duduk nulis ngerjain teori. Ini ya kalau mau lihat facility kita kurang lebih seperti ini.
Nah, kalau kalian ke sekolah biasanya bawa buku, kita bawanya pisau. Rada serem ya, rada serem. Jangan pakai macam-macam ya. Dan kalau walaupun kalian udah ikutan sekolah, sekolah kita juga sebenarnya udah include ke tuition fee kalian. Jadi sebenarnya dan ini bisa kalian pakai seumur hidup. Jadi alumni-alumni kita pun biasa masih pakai ini. Karena ini kan kalau dibeli sendiri bisa kayak 30 jutaan sendiri ya. Dan kita emang selalu includein ini karena kalau kalian beli sendiri juga nggak lengkap, kan nggak lucu kalian cuma dapat guntingnya doang gitu kan, atau cuma satu doang gitu, sendoknya doang. Jadi kita selalu ngasih semua equipment ini termasuk uniform juga. Gitu. Dan ini ya jadi akan jadi nama kalian biasa biar nggak ketukar di dekat sekolah, bisa digrafir nama masing-masing jadi nggak ketukar-tukar. Nah ini tadi penjelasannya udah jelasin lah ya. Yang ngebedain kita juga sama sekolah lain karena alumni kita banyak banget tapi kita deket banget. Jadi mungkin kalau kalian udah ada yang follow Instagram kita, emang kita sering banget ada acara dan kita kerjain juga di kota-kota. Biasa kita kayak undang kalian untuk one-on-one consultation di alumni cafe kita. Jadi kalian bisa lihat emang result alumni kita seperti apa. Jadi nggak cuma, soalnya kan sekolah kita nggak ada di Indonesia. Jadi kita invite kalian ke sekolah alumni-alumni kita. Ke tempat alumni-alumni kita. Dan biasa juga yang untuk yang kalian udah graduate, kalian ada pertanyaan, kalian bisa ada question session sama alumni kita. Sebenarnya itu aja sih. Yang penting, yang lain sih standar lah ya. Untuk hospitality sama culinary, emang kita itu opportunity kerjanya banyak sekali, tapi sayangnya nggak begitu banyak orang yang sekolahnya perhotelan. Makanya kalau kalian dengar biasa anak-anak hospitality atau culinary itu selalu transfer ke negara-negara lain. Aku juga dulu lama di Eropa karena ya jadinya ke transfer bolak-balik Indonesia sama Eropa terus gitu, karena kita dihitungnya skillful worker kan. Dan jadi biasa kita emang jangan kaget kalau kamu suka traveling sama kamu suka makan, mungkin kamu anak perhotelan. Dan banyak sih karirnya nggak cuma jadi chef aja. Selama kalian berhubungan sama food and beverage atau customer service itu bisa. Banyak teman-teman aku yang jadinya kerjanya malah ke banking, ke insurance, real estate, karena kan semua bisnis perlu customer service ya. Jadi opportunity-nya banyak banget, dan selama kamu sambil culinary school, kamu mau selama itu berhubungan dengan F&B masih appropriate. Ya, ini salah satu gambar alumni network kita yang punya restoran. Kalau kalian tahu, ini di Jakarta ada namanya Ogus, dia juga lulusan sekolah kita. Kebetulan sekarang tuh restoran fine dining paling hits di Jakarta. Kalau kalian mau booknya itu 6 bulan in advance. Dia juga lulusan sekolah kita. Ada juga yang buka podcast di YouTube, si Ray, kalau kalian lihat. Jadi emang opportunity-nya banyak banget. Gitu. Segitu aja sih dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Iya. Oke. Oke. Nama aku Jatuh Bersama Nama Jaya dari kelas 10C. Aku mau tanya, kalau misalnya masuk sini tapi belum punya dasar basicnya memasak, itu gimana ya? Ya, pertanyaanku gitu aja. Thank you pertanyaannya. Sebenarnya jangan khawatir. Justru kita nyarinya anak-anak yang belum pernah belajar masak sama sekali. Yang kita lebih pentingin itu passion. Kalau kalian udah punya passion makanan, justru itu jauh lebih penting buat kita. Karena skill itu something that you can learn, something that can be taught. Nah, makanya kita juga justru lebih pilih anak-anak yang gak ada basic sama sekali. Karena kita akan ajarin yang dari awal banget sampai kamu bisa jadi chef kayak gimana. Jadi kamu akan tahu teknik yang paling benar kayak gimana. Karena kalau mungkin kamu udah belajar sekolah masak tempat lain, mungkin teknik yang kamu belajar itu beda sama teknik Prancis yang kita fine dining kita ajarin. Jadi jangan khawatir. Karena juga pertama itu kayak nyuci sayur yang masih basic banget, kamu akan diajarin semuanya dari nol. Jadi jangan khawatir. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya udah ngerti semua. Kalau mau lihat, ya di Instagram kita banyak acara-acara. Jadi dan nggak cuma di Jakarta, kita malah justru di Jakarta kita jarang, office kita tuh suka kosong. Jadi kita suka jalan-jalan di kota-kota.
kita suka ada events, kalau kalian mau ikutan silahkan. Kayak bulan lalu kita bikin pop-up restoran, jadi lalu kita bikin 6 courses dinner. Siapa yang mau coba experience di kitchen, bantu di kitchen, kita open for public, restorannya juga open for public. Untungnya selama 2 tahun ini sold out terus sih, jadi kalau kalian interested sama acara-acara kayak gitu bisa lihat di Instagram kita, Le Cordon Bleu Indonesia. Selain food science itu tadi yang ada requirements di lainnya, apakah di jurusan lain ada juga? Dan kalau misalnya pengen masuk food science itu kira-kira nilai yang dibutuhkan anak-anak di biologi dan kimia ya, serta matematika itu kira-kira berapa? Terima kasih. Sebenarnya enggak sih, cuma yang itu aja, yang food science aja yang sedikit spesifik, karena nanti bachelornya jadinya Bachelor of Science kan. Dan yang penting dia ada bukti dia pernah belajar tentang pelajaran itu. Karena untuk food science itu emang diperluin nilai-nilai tadi, biologi, aljabar, segala macam, karena jadinya science. Tapi kalau yang lain selama lulus SMA atau sederajat, umur minimum 18 tahun, dan IELTS minimum 5,5, itu udah bisa masuk sekolah kita untuk culinary school. Kalau bachelornya minimum 6. Berarti kalau misalnya mau masuk yang culinary itu yang masa-masa tidak perlu biologi dan lain-lain itu. Cuman butuh nilai IELTS sama apa lulus SMA 14 tahun. Nunggu setahun dulu baru bisa masuk. Iya sih. IELTS, oke. Ya, terima kasih. Oh ya, yang tadi aku lupa jelasin, kalau sekolah lain kan biasa ngikutin akademik, masukinnya setahun sekali. Kalau kayak di Indonesia biasa tahun akademik Juli Agustus, kalau di Eropa biasa akhir September tahun akademiknya. Kalau kita per terms, jadi kita intake-nya itu setahun 4 kali. Jadi tergantung season, jadi kamu bisa ikutan yang winter, spring, summer, atau autumn. Jadi kalau misalnya umur kamu 18, kamu ulang tahunnya kapan? Juli. Nah, misalnya Juli kamu belum ulang tahun nih, kamu bisa masuk yang bulan Oktober. Yang penting kamu udah 18 pas kamu masuk intake-nya. Dan kamu apply, kita rekomend 6 bulan sebelum kamu masuk intake. Jadi kamu ada waktu buat apply visa, kan bisa kadang-kadang 3 sampai 4 bulan. Nah, terus jadi kita bisa reserve seat-nya buat kamu. Gitu. Tapi kita lumayan banyak sih, untuk bulan depan aja kita akan ngirim 72 murid Indonesia ke seluruh dunia. Saya Noel dari kelas 10F, mau tanya aja, di sini masakannya cuma diajarin masakan Eropa atau sampai Asia, Amerika segala macam itu diajarin juga. Penasaran saja saya. Ya, fundamentalnya tetap masakan Prancis yang fine dining. Tapi nanti kalau kita balik lagi nih ke negara-negara yang banyak ini ya, kan kita ada di banyak negara nih. Sebenarnya ada pelajaran tambahan yang orang-orang bisa ikut, kayak si Cheryl pas dia di Bangkok itu dia ngambilnya Thai cuisine, makanya dia ke Bangkok karena kita ada course itu juga. Sama di Madrid pun ada Spanish cuisine, di Istanbul pun ada Turkish cuisine. Jadi tergantung negaranya biasa ada masakan dari negara itu yang nge-represent. Tapi untuk fundamentalnya, karena kita juga sekolah dari Prancis, jadi fundamentalnya karena yang paling susah teknik Prancis ini kan. Jadi kita ajarin dulu teknik yang paling susahnya. Kalau kamu mau ambil additional course local cuisine-nya kayak tadi Thai cuisine, bisa juga. Ya, ya. Terus biaya buat masuk itu, biaya di sini berapaan ya? Juga kalau biayanya ya tinggi. Nah, itu ada beasiswa yang bisa menunjang apa gimana gitu deh.
Untuk pertama beasiswa ya. Beasiswa kalau aku boleh jujur, kebanyakan seluruh hospitality school sama culinary school itu tidak offer beasiswa. Sama juga kalaupun kamu beasiswanya dari negara mungkin kayak LPDP atau banyak kan negara yang offer atau government, itu biasa juga mereka nggak applicable untuk hospitality. Kenapa? Karena untuk hospitality sama culinary kita itu kebanyakan praktek. Jadi kamu ya kayak kamu di kitchen kan kamu akan praktek terus kan. Jadi biayanya itu tuh akan lebih ke ingredients yang kayak running cost untuk kamu praktek itu. Sedangkan kalau scholarship itu biasa yang sekolah-sekolah yang kebanyakan teori. Makanya sayangnya kebanyakan hospitality school sama culinary school di seluruh dunia itu nggak ada scholarship. Tapi on the other hand, kamu kan bisa part time dan kamu juga bisa magang, dan banyak itu magang yang kamu digaji. Jadi nggak fair juga kalau kamu dapat scholarship karena kamu bisa magang dan dapat gaji dari situ. Untuk biaya di seluruh dunia kita sama. Untuk culinary school-nya itu sekitar 450 juta untuk 1 tahun sampai selesai. Tapi ada beberapa negara yang setengah tahun. Kalau bachelor-nya itu 500 juta untuk 3 tahun kurang lebih. Kenapa jauh beda? Ya karena bachelor kan teori ya, kamu nggak kayak di kitchen. Kalau di kitchen ingredients-nya udah include, jadi kamu udah tinggal tuh beres aja. Nah. Atau mau ikut Master Chef, bisa sekolah dulu di kita, banyak yang menang kan. Nanti ada satu lagi lulusan Paris lagi akan ikut season depan. Gitu. Cowok, kita udah tahu siapa. Saya Gisela dari Sekolah Don Bosco mau tanya, untuk penempatan ke negara-negaranya itu apakah kita bisa memilih sendiri ataukah dipilih melalui sekolahnya ya? Itu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kalian bisa pilih sendiri, tapi kalau kita ngebantu mana yang mungkin lebih cocok dari kamu. Jadi kenapa kita dari sini? Soalnya pilihan sekolah kita negaranya banyak banget kan. Dan seperti yang aku explain tadi, sebenarnya semua program sama, harga juga relatif bisa dibilang sama. Yang ngebedain itu cuma living cost tiap negara. Makanya nanti balik lagi ke kamu interestednya apa, atau kadang-kadang ada yang spesifik. Oh, aku punya keluarganya di Paris, jadi aku cuma mau Paris. Oh, go ahead. Paling kita ngebantu kamu maunya apa. Soalnya ada juga yang spesifik, kalau misalnya kamu mau food science kan mau nggak mau akan Kanada jadinya kan. Jadi kita akan bantu ini kamu. Tapi nggak mungkin kita paksa kamu nggak mau ke negara itu kita kirim ke situ, nggak mungkin. Bisa pilih sendiri, dan aku lupa bilang juga programnya bisa kita gabung. Kan tadi ada cuisine, ada pastry. Kamu mau ngambil kayak tadi si Cheryl, dia ngambil Thailand, habis itu dia pindah ke Paris, bisa. Banyak juga yang ngambil masaknya di Paris, bachelornya di Australia, bisa juga. Jadi kita bisa mix and match semua program ini. Gitu. Paling yang nanti urus visanya aja sedikit lebih lama karena itu penggabungan 2 negara kan. Tapi nggak nutup kemungkinan bisa karena sekolahnya sama, kurikulumnya sama. Pertanyaan bagus. Khusus Paris harus bahasa Prancis minimum A2 kalau dia mau ngambil internship. Karena sayangnya orang Prancis nggak bisa bahasa lain selain bahasa Prancis. Jadi itu sayangnya bukan pilihan sayangnya. Tapi mau nggak mau juga karena culinary school itu banyak terms yang bahasa Prancis. Jadi mungkin banyak teknik-teknik yang cuma ada bahasa Prancis nggak bisa kita translate ke bahasa lain. Jadi mau nggak mau memang harus bisa bahasa Prancis ya. Kurang lebih. Tapi khusus Paris perlu A2. Di Semarang ada Institut Francais. Jadi kita sebenarnya relationship kita dekat sekali dengan embassy Prancis. Kebetulan untungnya juga semua student kita yang apply Paris belum pernah ada yang di decline visanya karena kita relationship-nya banyak bagus banget, dan
untuk official language kan emang Institut Français. Nah, kalau bedanya kalau kalian ngambil kursus sendiri bahasa Prancis harus ngambil tes DELF atau DALF. Tapi kalau kalian sekolahnya di Institut Français, selama kalian bisa buktiin kalian lulus kelas A2, itu udah boleh masuk sekolah kita. Jadi ada privilege sendiri karena itu kan official dari government. Itu aja bedanya. Nah, kalau bisa dari di Indonesia. Kebetulan aku dulu belajar bahasa Prancisnya udah di negara yang ngomong bahasa Prancis. Jadi aku nggak rekomen karena itu bahasa Prancis ditranslate ke bahasa Prancis. Jadi kalau kalian nggak ada basic bahasa Prancisnya akan lost sekali. Kalau di Indonesia kan Prancis ditranslate ke bahasa Indonesia. Lebih enak gitu. Jadi kayak kita ngomong belajar bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Inggris lagi kan. Kalau nggak tahu basicnya akan lost banget gitu. Kuliner. Tes IELTS minimum 5,5 tergantung negara apa. Minimum 18 tahun, lulus SMA atau sederajat. Iya, sama-sama. Sama lulus SMA, harus lulus SMA. Kalau dua-duanya tapi nggak lulus SMA tetap nggak boleh. Ada lagi mungkin? IELTS-nya 5,5 tapi nggak boleh ada yang di bawah 5 ya. Jadi mau itu writing, listening atau apa nggak boleh ada yang di bawah 5. Kalau nggak salah aku nomor 3. Tapi nanti lihat aja, masuk belok kanan aku di situ. Sayangnya flyer udah habis tapi aku tetap duduk di situ.